Halo guys, welcome back to my review. Jujur ya, aku lumayan kena mental abis nonton film body horror Indonesia yang satu ini. Serius, ini bukan cuma serem biasa, tapi lebih ke bikin gelisah, mual, dan ngeri dalam waktu yang bersamaan. Apalagi kalau kalian termasuk orang yang aktif di media sosial. Film ini tuh rasanya kayak nunjuk langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung aja. Kali ini aku mau bahas film Ain. Dari judulnya aja sebenarnya udah bikin merinding. Buat yang belum tahu, Ain sering dikaitin sama pandangan mata atau energi negatif dari orang lain, kayak iri atau dengki yang bisa berdampak buruk. Dan film ini dampaknya digambarin dengan cara yang ekstrim banget. Ceritanya fokus ke seorang beauty influencer bernama Joy. Hidupnya ya kelihatan sempurna. Tiap hari posting konten, dapat pujian, validasi, dan perhatian dari banyak orang. Pokoknya definisi hidup ideal versi media sosial lah. Joy tiba-tiba ngerasain hal aneh di tubuhnya. Dari yang awalnya cuma gatal biasa, lama-lama jadi luka, melepuh sampai kondisi wajahnya berubah jadi ya nggak karuan. Dan disinilah unsur body horrornya mulai kerasa banget. Dan serius ya, visualnya itu nggak main-main. Ada beberapa adegan yang bener-bener bikin nggak nyaman. Jadi saran aku jangan nonton film ini sambil makan, kecuali kalau emang kuat mental dan lambung. Awalnya kondisi Joy ini bikin bingung, nggak jelas penyebabnya apa. Tapi pelan-pelan mulai terungkap kalau semua ini ada kaitannya sama Ain. Dan dari situ, filmnya mulai masuk ke ranah yang lebih dalam. Bukan cuma horor fisik, tapi juga psikologis. Untungnya, Joy nggak sendirian. Dia punya temen yang tulus, Dini, yang berusaha bantu dia ngadepin semua ini. Di tengah kondisi yang makin parah, hubungan mereka jadi salah satu elemen yang cukup ngena di film ini. Nah, yang bikin menarik, banyak yang bilang film ini vibes-nya mirip sama The Substance. Walaupun ceritanya beda, tapi benang merahnya mirip. Soal obsesi terhadap kecantikan, tekanan sosial, dan konsekuensi yang harus ditanggung. Dan emang sih ada beberapa adegan yang secara feel ngingetin ke sana. Tapi Ain tetap punya identitasnya sendiri, apalagi dengan pendekatan lokal dan unsur kepercayaan yang dekat sama kehidupan kita. Yang aku suka dari film ini, dia nggak cuma jualan horor, tapi juga nyentil kebiasaan kita sekarang, yang suka banget share kehidupan, cari validasi, dan tanpa sadar membuka diri ke banyak orang yang kita bahkan nggak kenal. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang lihat dengan perasaan apa. Apakah semuanya tulus, atau ada yang diam-diam nggak suka? Secara keseluruhan, Ain adalah kombinasi horor, body horror, dan kritik sosial yang cukup berani. Memang nggak buat semua orang, apalagi kalau kalian sensitif sama visual ekstrim. Tapi, kalau kalian suka horor yang beda dan punya makna, ini wajib banget masuk watchlist kalian. Film Ain mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 7 Mei 2026. Dan setelah nonton ini, mungkin kalian bakal mikir 2 kali sebelum upload sesuatu. Kalau kalian udah nonton nanti, atau mungkin punya pengalaman soal Ain, coba share deh pendapat kalian. Menurut kalian tuh ini cuma film atau ada realitanya juga? Oke guys, sekian review dari aku untuk film Ain. See you next review. Bye bye.